anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagai dimaksud pada ayat 3 huruf C karena tidak dapat melaksanakan. Sebanyak 3 bakal calon kepala desa atau Baca Kades Rabu 1 Desember 2021 mendatangi gedung DPRD Kabupaten Probolinggo di Pacarakan. Mereka datang untuk meminta penyelesaian kasus pendaftaran Pilkades di desanya masing-masing. 3 Baca Kades itu adalah Sumaryono dari Desa Curasawu, Kecamatan Gending, Fauzi Baca Kades dari Desa Pikatan, Kecamatan Gending, dan Nur Hasan Baca Kades dari Desa Klampok, Kecamatan Tongas. Mustafa, kuasa hukum 3 Baca Kades itu mengatakan 3 kliennya sama-sama berkasnya dikembalikan. Pertama, berkas Sumaryono dikembalikan oleh panitia Pilkades tingkat desa sebelum tahap verifikasi selesai. Fauzi hampir sama nasibnya. Berkasnya dikembalikan sebelum tahap verifikasi. Dengan diiming-imingi bakal dipanggil lagi di kemudian hari oleh panitia, tetapi hingga saat ini belum mendapat panggilan. Sedangkan Nur Hasan berkas dikembalikan karena berkas pendaftarannya tidak melampirkan surat keterangan sudah vaksin kedua. Padahal yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari kesehatan kalau masih akan divaksin di hari lain ke depan. Mustafa mengaku sedikit lega karena pada audiensi di ruang Badan Anggaran Badan Musyawarah atau Banggar Banmus DPRD, Dewan memberikan rekomendasi untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sampai tanggal 7 Desember 2021. Namun jika belum selesai bisa ditunda untuk tahapan pada 3 desa tersebut. Yang kesekian kalinya kami audiensi, tapi audiensi hari ini cukup penting. Artinya bahwa ada beberapa isu yang harus diselesaikan. Yang pertama, teman-teman permasalahan Curasawu, Pikatan, dan Klampok belum terselesaikan. Tadi alhamdulillah ada solusi. Yang pertama, kalau sampai dalam 7 Desember ini masih belum terselesaikan, rekomendasi dari Komisi 1 bahwa 3 kades itu akan dipending penetapannya. Artinya ada tahapan yang ditunda sampai panitia kabupaten mengambil alih dan menyelesaikan. Ini bagi kami obatlah untuk sementara. Yang kedua, masalah rekom dari inspektorat. Teman kami kemarin sudah investigasi ke beberapa titik. Artinya apa? Beberapa desa yang fakta di lapangan proyek desanya belum terselesaikan, ada indikasi sudah direkom oleh inspektorat. Ini yang kami kejar. Disinilah harus ada kesetaraan dalam hukum. Sedangkan yang vaksin itu harus tepat waktu. Sedangkan yang incumbent yang belum menyelesaikan tugasnya masih diberikan rekom. Ini ada ketidakadilan. Dan tadi dibahas untuk kami siap mendampingi dari tim inspektorat untuk turun ke lapangan. Begitu. Siap, tapi kan pendampingan itu bukan terkait rekom katanya Barusan, tapi itu terkait aduan masyarakat. Kalau rekom tetap jalan, gimana? Nah, disitulah saya ngomong berkali-kali ada ketidakpastian hukum. Di sini ada pembiaran, gitu loh. Kalau ini dibiarkan, kami tidak bisa menghadang masyarakat untuk mengambil cara-cara sendiri nanti. Bahwa kalaupun ini tidak terselesaikan juga, kami insya Allah hari Jumat, ya Pak, akan kami unjuk rasa di Kecamatan Gending. Sekedar bentuk bahwa upaya kami secara baik-baik ke lembaga tidak menyelesaikan masalah. Upaya kami terakhir unjuk rasa demi bahwa publik tahu Probolinggo ini pilkada ini tidak happy saja, tidak terlalu bahagia. Banyak masalah yang tidak terselesaikan, begitu. Sedangkan Sekretaris Komisi A Joko Wahyudi saat dikonfirmasi usai audiensi tersebut mengatakan pihaknya menyarankan penyelesaian masalah tersebut sampai 7 Desember 2021 mendatang. Kalau memang tidak selesai dan ada payung hukumnya, maka bisa ditunda sampai penetapan di tanggal 5 Januari 2022 mendatang. Namun jika tidak ada masalah, maka bisa dilanjut. Kalau saya anjurannya itu diselesaikan sebelum tanggal 8. Artinya tanggal 7 harus sudah selesai permasalahan-permasalahan itu. Tapi kalaupun tidak, masa harus mengorbankan yang 250 sekian desa. Jadi kalau memang bisa dan payung hukumnya jelas, yang 250 desa yang tidak masalah pending terus. Tapi yang bermasalah diselesaikan dulu, dipending. Toh masih ada penetapan kedua pada tanggal 5 Januari. Itu kalau memang tidak bermasalah dalam masalah hukumnya, kan semacam itu kan banyak itu. Yang satu versinya seperti itu, panitia seperti itu, kan harus dicarikan jalan keluarnya. Apakah itu kesalahan panitia? Kalau memang kesalahan panitia harus diakui secara gentle dong. Tapi kalau itu kesalahan dari calon, ya harus diakui juga, kan? Itu solusinya. Jika rekomendasi itu tidak dilakukan, Pak, oleh
panitia kabupaten apa nanti? Tindakan Ya ini kan sanksi. sebatas rekomendasi. Siap. Sebatas rekomendasi karena itu Perbup itu yang tanggung jawab kan eksekutif. Kita legislatif. Jadi sanksinya yang jelas lebih berat dari sekedar sanksi hukum. Sanksinya kan sanksi politis di masyarakat. Jadi kalau rekomendasi yang bagus tidak diabaikan, ya sanksinya pada eksekutif, tidak dipercaya pada masyarakat. Harapan saya semua berpikir bijak, dikoreksi semuanya, kalau ada masalah ya diselesaikan. Kalau memang tidak ada ya ditetapkan sudah tanggal 8. Kalau memang masih ada 2 atau 3 masalah di desa, ya tanggal 5 Januari lah yang 3 desa. Yang lain harus tetap ditetapkan. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo menuturkan hal tersebut bakal diajukan kepada pimpinannya yaitu PLT Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko. Harapannya masalah ini dapat terselesaikan sebelum 7 Desember. Jadi pada 8 Desember bisa dilakukan penetapan. Tetapi jika masih ada yang kurang puas, maka bisa mengambil langkah lain, yaitu menggugat ke pengadilan. Peraturan Bupati 1 nomor 2021 ya, khususnya di tahapan itu bahwa pendaftaran dilakukan tanggal 28 sampai tanggal 9 dan diterima oleh panitia lengkap, tapi pada posisi itu panitia tidak diperkenankan menilai atau meneliti. Namun setelah tanggal 9, yaitu tanggal 10 dilakukanlah penelitian, yaitu kewajiban panggil untuk melakukan penelitian berkas yang sudah masuk, yang dianggap lengkap tadi, sampai tanggal 7 dilakukan verifikasi dan klarifikasi pada instansi pengeluar. Nah, terkait sampai tanggal 7 ya, nah, terkait panitia melakukan istilahnya diskualifikasi, belum masanya. Artinya harusnya menunggu verifikasi dan klarifikasi sampai selesai, sehingga tidak dibetulkan, tidak ada diatur dalam peraturan Bupati 1 2021. Jadi mendiskriminasi saat di tengah jalan belum bisa diatur dalam. Terus terkait permintaan tadi untuk memberhentikan karena melakukan pelanggaran itu seperti apa? Itu boleh-boleh saja, itu ranahnya BPD. Jadi BPD berhak melakukan pemberhentian kepada panitia karena memang yang mengangkat adalah BPD. Bisa juga mengundurkan diri, bisa diberhentikan dengan alasan-alasan tertentu. Saya pikir ruang sampai tanggal 7 ini masih dimungkinkan untuk melakukan upaya perbaikan dan meluruskan sesuai dengan Perbup yang ada, baik bagi panitia maupun teman-teman yang terkait di sana. Ia juga menyampaikan kalau sebenarnya pengembalian berkas sebelum selesai tahap verifikasi itu tidak diperkenankan. Seharusnya berkas tersebut diteliti dulu, kemudian diumumkan pada proses penetapan baca kades. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.